eh, tentang Kapadokia. Oleh-oleh yang Kapadokia itu cuma di Kapadokia. Kalau yang lain semuanya bisa di Istanbul. Yang Kapadokia itu apa? Yang Kapadokia ada gantungan kunci yang balon udaranya. Oke. Balon Itu di udara. Istanbul nggak? Itu di Istanbul nggak ada, cuma Kapadokia ada. Jadi jadinya emang yang nggak ada aja. Beli yang khas di region. Iya benar. Ada yang mau naik balon? Balon? Ada cuacanya. Berarti lebih dingin lagi dari itu. Nanti hari ini 4 jam ke Kushadasi Bapak Ibu. Nanti saya kasih informasinya balon udara yang mau bisa naik. Balon udara informasinya penting karena balon udara itu operasi yang besar banget. Tergantung cuaca juga. 365 hari cuman 120 hari terbang, 130 hari terbang. Kalau kita ke Kapadokia balon udara terbang, nah kita beruntung sekali. Biasanya musim ini 10 hari nggak terbang, 1 hari terbang, 2 hari nggak terbang, 5 hari terbang, itu gara-gara cuaca. Kalau musim panas ya biasanya terbang. Bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September biasanya terbang setiap hari. Tapi musim dingin susah. Grand Mosque, Masjid Agung namanya. Di kota Bursa ini semua pabrik mobil di Turki, pabrik mobil semuanya di kota Bursa ini. Kalau mobil-mobil yang dijual di Turki semuanya diproduksi di kota Bursa. Yang Turki udah punya merek sendiri, baru diproduksi, tapi belum mulai jualnya. Perusahaan namanya TOGG. Mungkin 1 tahun lagi, bukan 1 tahun, udah masuk tahun baru. Ya beberapa bulan lagi mobil pertama keluar dari pabrik. Namanya TOGG. Jenisnya apa jenis? Listrik atau Bukan listrik, bensin. Ada model listrik juga, tapi biasanya yang pakai bensin. Harganya juga mahal. Kalau di Turki Bapak Ibu yang paling murah, merek yang paling murah itu Fiat. Italia. Fiat itu murah, atau Hyundai itu murah juga, atau Renault juga murah. Kalau Bapak Ibu mobil yang tidak terlalu baru, mobil biasa saja seperti Renault Clio i20, yang paling murah, mobil yang bagus, oke, yang tidak terlalu mahal juga, biasanya 350 juta rupiah. Kalau dibandingkan sama rupiah, 350.000 lira, 400. Tapi biasanya Bapak Ibu yang merek yang paling dijual di Turki Volkswagen itu sering dijual. Di Turki semuanya ada, dari Eropa, dari Amerika, dari Korea, semua merek ada di Turki. Mitsubishi, dari Jepang, dari Korea. Tapi yang paling banyak yang menurut penelitian itu biasanya Volkswagen yang paling dijual. Gara-gara inflasi Turki semua harga mulai naik lagi tahun baru. Harga mobil, harga rumah, harga makanan, minuman, semuanya semakin harga dolar naik, semakin harganya barang-barang itu juga naik. Lebih dari 60% inflasi Bapak Ibu di Turki. Lebih dari 60. Gaji juga naik, tapi kalau gaji naik itu bikin inflasi lagi, tambah inflasi. Kalau gaji yang minimum yang ditentukan oleh pemerintahan baru naik 1 Januari itu jadi 8.500.000 kalau rupiah dibandingkan rupiah 8.500 UMR baru naik. Tahun kemarin 2022 itu 2 kali naik gara-gara inflasi. Misalnya pas 1 tahun yang lalu 5 ribuan. Waktu Juni naik lagi dan sekarang juga naik lagi 8 ribuan, lebih dari 8 ribu. Ya, kebanyakan orang Turki biasanya kota-kota yang di Anatolia, ya populasinya Turki Bapak Ibu lebih dari 30%-nya kerja untuk gaji minimum. Masalah yang paling besar di Turki sekarang inflasi. Yang kedua juga Bapak Ibu imigran sama inflasi
lebih dari 60% inflasi, dan lebih dari 10 juta orang imigran Bapak Ibu, biasanya juga di Istanbul dan kota-kota yang dekat Istanbul, seperti Kota Bursa. Di Kota Bursa juga banyak imigran. Kita tidak naik Gunung Uludag. Biasanya di Gunung Uludag semua orang yang kerja di situ, atau Bapak Ibu di toko ini juga biasanya yang kerja itu imigran yang dari Syria. Yang paling banyak Syria. 7 jutaan orang, yang legal yang ilegal Bapak Ibu 7 jutaan. Semuanya totalnya 7 juta orang Syria hidup di Turki, seluruh Turki, biasanya kebanyakannya di Istanbul. Yang kedua Afghanistan. Orang Afghanistan juga 2,5 juta. Dari Uzbekistan, dari Kazakhstan, dari Cina juga ada. Di Cina ada bagian Turki, namanya Turkistan, di baratnya Cina. Di situ juga yang Muslim, yang orang Turki, keturunannya asli Turki, mereka bisa hidup di Turki juga tanpa visa. Erdogan, pemerintah Turki itu membantu kepada mereka. Yang bisa lari dari Cina bisa hidup di Turki juga. Dan orang Suriah juga Bapak Ibu baru mulai dapat KTP Turki, warga negara Turki. Mereka mulai Suriah bisa kasih suara. Beberapa persennya bisa kasih suara kepada partai yang apa aja. Jadi orang Turki lebih dari 10 tahun Bapak Ibu. Ada yang tinggal di Turki lebih dari 10 tahun. Udah berkeluarga, udah bisnis seperti orang Turki. Mereka hidup seperti orang Turki. Kebanyakan Syria, 7 juta orang. Ada dari Ukraina, nah sekarang dari Ukraina sekarang. Indonesia, dari Indonesia yang Kuliah. yang mahasiswa banyak, atau yang menikah sama cowok Turki juga banyak. Menikah dengan wanita Turki. Oh, itu juga ada. Itu juga ada. Teman saya yang kerja di konsulat di Istanbul, orang Indonesia, cowok Indonesia, dia menikah sama cewek Turki. Lebih dari 3 tahun dia hidup di sini, baru mulai bicara bahasa Turki. Ya, bahasa Turki begitu susah. Tapi orang Turki belajar bahasa Indonesia gampang ya? Gampang sekali. Kalau dibandingkan sama bahasa Turki, bahasa Indonesia itu gampang sekali. Saya tinggal 4 bulan saja. 4 bulan. Ada yang tinggal 2 bulan, 2,5 bulan. Ya, salah satu bahasa yang paling susah saya kira bahasa Turki. Bahasa Jerman, bahasa Rusia, bahasa Cina, semuanya susah. Bahasa Turki juga susah sekali. Thailand juga susah. Ya, kadang-kadang beberapa orang kirain, mereka pikir ya Turki ini Bapak Ibu dekat negara Arab, terus kemudian kami yang mirip Arab. Tapi Bapak Ibu, orang Turki itu tidak orang Arab. Keturunan kami itu berbeda sekali. Bahasa kami juga berbeda sekali. Gramarnya, hurufnya juga berbeda sekali. Cuman banyak kata dari bahasa Arab ada di dalamnya bahasa Turki. Seperti marhaba. Marhaba itu biasanya bahasa Arab. Hello. Atau tamam, artinya oke, itu juga dari bahasa Arab. Teşekkür, terima kasih. Teşekkür itu juga dari bahasa Arab. Istirahat, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Turki itu juga arti sama, artinya juga sama. Istirahat. Sabun, misalnya, Sama ya, sama juga. Atau syukran, hormat, semuanya arti sama. Tapi syukran di Turki, kata syukran itu tidak artinya tidak terima kasih, seperti menghormati. Oh, terima kasih apa? Terima kasih bahasa Turki teşekkür, bahasa Arab syukran. Kalau waktu Utsmaniyah, ya orang Turki menggunakan alfabet Arab. Tapi sekarang alfabetnya berubah. Alfabet Latin, huruf Latin, bahasa Turki. Misalnya kemarin kita kunjungi Istana Topkapı, ada tulisan bahasa Utsmaniyah, bahasa Arab.